mengenal Kibera. Ya, Kibera merupakan kawasan kumuh terbesar di benua Afrika. Kawasan ini adalah bagian dari sebuah kota bernama Nairobi yang terletak di negara Kenya. Memiliki luas sekitar 2,5 km persegi. Kawasan kumuh ini menjadi rumah bagi lebih dari 800.000 orang dengan kondisi perekonomian yang sangat sulit. Bisa dibayangkan, mereka hidup berdesakan dengan segala keterbatasan yang ada. Rata-rata, rumah di tempat ini hanya dibangun semi permanen saja, terlihat rapuh dan juga ala kadarnya. Selain pondasi bangunan tidak begitu kokoh, rumah-rumah di sini dibangun di atas tanah yang tidak stabil. Tanah di sebagian besar Kibera sebenarnya terdiri dari sampah-sampah yang menumpuk. Ketika musim penghujan tiba dan kawasan ini mengalami banjir, tak jarang banyak rumah-rumah di tempat ini seringkali roboh begitu saja. Dibangun dengan dinding lumpur dan atap seng bergelombang, rumah atau gubuk di kawasan ini hanya berlantai tanah saja. Berukuran sempit, namun bisa dihuni 5-8 orang dalam satu gubuk. Tidak semua rumah memiliki dipan tempat tidur. Bagi mereka yang tidak mampu membeli kasur, akan tidur di lantai beralaskan seadanya. Mungkin bisa dikatakan kurang layak. Namun demikian, rumah-rumah ini sangat berarti bagi warga miskin di kota Nairobi. Hanya sekitar 10% penduduk di Kibera yang memiliki bangunan mereka sendiri. Sisanya adalah para pendatang atau urban dari desa yang ingin mencari peruntungan di kota Nairobi. Dan tentunya, untuk para perantau yang datang ke kota itu, mereka harus melakukan pembayaran sewa setiap bulannya untuk tempat tinggal mereka di kawasan Kibera tersebut. Faktanya, pemukiman di kawasan Kibera ini merupakan pemukiman informal. Kawasan di mana sekelompok unit rumah telah dibangun di atas tanah yang penghuninya tidak mempunyai hak milik yang sah dan hak secara hukum untuk menempatinya. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan peraturan perencanaan dan pembangunan yang berlaku di negara tersebut. Kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan, di mana warga di sana menghadapi ancaman penggusuran dari tempat tinggal mereka. Pemukiman informal seringkali berada di pinggiran kota-kota besar, tidak memiliki akses terhadap pasar dan juga sumber daya penting lainnya. Pertumbuhan penduduk yang tinggi serta arus migrasi dari desa ke kota memicu munculnya pemukiman informal ini. Mereka terlepas dari struktur perkotaan yang lebih luas, secara geografis, ekonomi, dan juga sosial. Di beberapa wilayah, banyak pemerintah yang menolak mengakui adanya pemukiman informal ini. Kembali ke Kenya, negara di Afrika yang baru merdeka pada tahun 1963 ini memang dalam kondisi yang tidak mudah. Masih mengalami ketidakstabilan dalam perekonomian. Rata-rata penduduk di daerah kumuh Kibera hidup dalam kemiskinan yang cukup ekstrim, dengan penghasilan kurang dari $2 per harinya. Beberapa dari mereka hanya bekerja sebagai buruh lepas saja, dengan upah yang sangat rendah, seperti mencuci piring ataupun pakaian. Beban mereka sangatlah berat. Selain memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka juga harus mengumpulkan uang untuk biaya sewa tempat tinggal mereka. Karena susahnya mencari lowongan pekerjaan, tingkat pengangguran di tempat ini juga lumayan tinggi. Hampir sama seperti tempat-tempat kumuh lainnya, sanitasi menjadi masalah utama di Kibera. Dengan jumlah penduduk yang sangat padat, fasilitas yang ada tentunya tidaklah memadai. Bahkan, untuk satu toilet saja harus digunakan bersama oleh lebih dari 150 orang. Tidak ada toilet pribadi dari setiap rumah yang ada di sini. Tidak cukup sampai di situ, banyak berbagai permasalahan yang harus dihadapi orang-orang di tempat ini. Di antaranya, sulitnya akses terhadap air bersih. Sampai saat ini, Kibera tidak mempunyai air dan harus diambil dari bendungan Nairobi. Ada 2 pipa air utama menuju Kibera. Satu fasilitas yang dibangun pemerintah kota, dan satu lagi adalah bantuan dari Bank Dunia. Air bendungan tidak sepenuhnya bersih.
seringkali membawa penyakit bagi warga yang ada di sana, seperti tipes dan juga kolera. Mirisnya, fasilitas kesehatan seperti klinik ataupun rumah sakit juga tidak tersedia di kawasan ini. Menurut beberapa sumber, harapan hidup di Kibera hanyalah 30 tahun saja. Ironi yang menyedihkan kehidupan di Kibera beberapa tahun yang lalu juga menghadapi pandemi yang cukup berat. Selanjutnya, akses pendidikan dan juga listrik sangat terbatas di kawasan ini. Hanya sekitar 20% wilayah Kibera yang dapat mengakses listrik. Tidak ada penerangan jalan serta saluran listrik ke sebagian besar rumah-rumah di sana. Masuk ke kawasan Kibera seperti masuk ke dalam labirin yang cukup rumit. Banyak jalan bercabang dengan situasi yang tentunya sampah-sampah berserakan begitu saja. Memang kesadaran yang sangat kurang dari penduduk di kawasan tersebut. Terdapat aliran sungai yang melewati jalan utama secara tegak lurus dan jalur kereta api yang melewati bagian utara. Di kawasan ini, banyak anak-anak berkeliaran seperti bermain-main saja, karena tidak semua dari mereka bisa pergi untuk sekolah. Bahkan, beberapa orang dewasa juga tidak melakukan kegiatan apapun, karena mereka tidak memiliki pekerjaan yang pasti, padahal mereka juga memiliki tanggungan atas sewa rumah yang mereka tempati. Dan ketika mereka tidak mampu membayar, maka si tuan tanah atau pemilik bangunan akan mengusirnya dari kawasan itu. Meskipun hidup di tengah kesulitan, orang-orang di sana tidak pernah menyerah. Kibera, sebagai salah satu kawasan kumuh yang paling menonjol di Kenya, sedang menjalani proses perbaikan di kawasan kumuh secara insentif. Selain dari pemerintah setempat, ada juga bantuan dari beberapa lembaga kemanusiaan internasional yang berupaya memperbaiki kondisi perumahan serta suplai air bersih dan menyediakan sarana sanitasi yang memadai. Meskipun bukan perkara yang mudah untuk mengatasi semua masalah yang ada, namun setidaknya ada harapan untuk merubah sedikit demi sedikit kehidupan warga Kibera ke arah yang lebih baik. Dan itulah ulasan seputar Kibera, kehidupan kawasan kumuh terbesar di benua Afrika. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Terus dukung channel Overview agar berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.